Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini sehat selalu dan bahagia ya. Dalam kesempatan yang baik ini, saya mewakili kelompok 11 dengan anggota yang pertama Bintang Nur Ihsan Mujtahidin dengan NIM 215-21132. Yang kedua, saya sendiri Ahzar Budi Santosa dengan NIM 215-21142, dan yang terakhir Dewinta Yasin Thania Putri dengan NIM 215-21147. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertemakan franchising atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan waralaba. Yang pertama, kami ingin menjelaskan pengertian waralaba. Waralaba secara istilah berasal dari gabungan kata wara yang artinya lebih dan laba yang artinya keuntungan. Waralaba adalah sistem pemasaran yang memungkinkan para pebisnis untuk meningkatkan omset tanpa harus menambah aset. Menurut Undang-Undang Pemerintah Indonesia, pengertian waralaba adalah perikatan yang salah satu pihaknya diberikan hak memanfaatkan dan menggunakan hak dari kekayaan intelektual atau pertemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan atau penjualan barang dan jasa. Secara sederhana, pengertian waralaba adalah kontrak kerja yang memberikan hak untuk menjual baik produk, jasa, ataupun layanan. Yang kedua yaitu sejarah waralaba. Waralaba mulai diperkenalkan pertama kali pada tahun 1950-an oleh Isaac Singer, pembuat mesin jahit Singer, ketika ingin meningkatkan distribusi penjualan mesin jahitnya. Walaupun usahanya tersebut gagal, tetapi dialah yang pertama kali memperkenalkan format bisnis waralaba ini di Amerika Serikat. Kemudian cara ini diikuti oleh pewaralaba lain yang lebih sukses, contohnya John S. Pemberton, pendiri Coca-Cola. Namun, menurut sumber lain, yang mengikuti Singer kemudian bukanlah Coca-Cola, melainkan sebuah industri otomotif, HS General Motors Industry pada tahun 1898. Di Indonesia sendiri, waralaba mulai dikenal pada tahun 1950-an, yaitu dengan munculnya dealer kendaraan bermotor melalui pembelian lisensi. Perkembangan kedua dimulai pada tahun 1970-an, yaitu dimulai dengan sistem pembelian lisensi plus, yaitu pewaralaba tidak sekedar menjadi penyalur, tetapi juga memiliki hak untuk memproduksi produknya. Agar waralaba dapat berkembang dengan pesat, maka persyaratan utama yang harus dimiliki suatu teritori adalah kepastian hukum yang mengikat baik bagi pewaralaba maupun pengwaralaba. Salah satu waralaba yang paling terkenal adalah restoran hamburger milik Mr. Donald. Sekitar 80% bisnis restoran Mr. Donald di seluruh dunia dimiliki dan dioperasikan oleh franchise. Lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu pemberi dan penerima waralaba. Yang pertama yaitu pemberi waralaba adalah badan usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimilikinya. Kemudian yang kedua yaitu penerima waralaba adalah badan usaha atau perorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atau kekayaan atau intelektual, penemuan atau ciri khas yang dimiliki pemberi waralaba. Jenis-jenis waralaba. Yang pertama waralaba luar negeri, yang kedua waralaba dalam negeri. Contoh bisnis waralaba. Bisnis waralaba adalah salah satu usaha yang digeluti banyak orang karena mudah untuk dijalankan. Para pembisnis tinggal membayar sejumlah uang ke pengelola waralaba, kemudian langsung bisa menjalankan usahanya. Beberapa contoh bisnis yang bisa menjadi inspirasi bagi yang ingin berbisnis, terutama bisnis franchise. Yang pertama, ayam geprek.
Dari sekian banyak waralaba ayam geprek yang ada di Indonesia, geprek Bensu merupakan salah satu waralaba ayam geprek yang sudah ada di mana-mana. Dalam menjalankan usaha ayam geprek ini, biasanya ada dua sistem yang diterapkan, yaitu kerjasama bagi hasil dan murni waralaba. Yang kedua, air isi ulang. Usaha air isi ulang juga menjadi salah satu franchise yang dicari banyak orang. Mengingat kebutuhan air minum yang dirasa menyehatkan bagi tubuh ini, membuat orang berlomba-lomba untuk membuka bisnis waralaba air isi ulang. Yang ketiga, Pertamini. Tidak hanya usaha air isi ulang saja yang digeluti banyak orang, Pertamini atau yang juga biasa disebut dengan POM mini ini juga diminati. Karena jauhnya perkampungan dari pom bensin membuat usaha Pertamini bisa menguntungkan. Yang keempat, fried chicken. Meski ayam geprek menjadi makanan yang disukai banyak orang, namun fried chicken atau ayam goreng tetap menjadi idaman. Membuka bisnis waralaba yang satu ini sangat menguntungkan dan modalnya bisa dibilang kecil. Yang kelima, es krim. Hampir semua kalangan di Indonesia menyukai santapan yang satu ini. Sama dengan usaha kedai kopi, usaha es krim ini cukup menguntungkan karena minat masyarakat yang tinggi terhadap es krim. Es krim bisa meredam rasa haus saat cuaca panas. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang sudah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Bila terdapat kesalahan dalam bentuk apapun, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran sangat kami terima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.